Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang beriman, berjihad melawan hawa nafsu bukanlah perkara enteng seperti membalik telapak tangan ke atas atau ke bawah, namun merupakan perkara yang sangat berat. Berangkat dari itulah bagaimana cara kita mengendalikan nafsu kita agar kita selalu taat kepada Allah, khusyuk dalam beribadah, dan merasa selalu membutuhkan kehadiran Allah dan membutuhkan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan segala ibadah. Dan yang jelas kita tentu akan membutuhkan pertolongan Allah agar kita tetap kuat, tetap dapat melawan hawa nafsu yang membutuhkan pengereman yang ada sabar dalamnya. Hamka mengatakan, kesabaran adalah merupakan tali kekang daripada pengumbaran hawa nafsu yang keji dan biadab. Para pendengar, Rasulullah SAW bersabda, Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid yang sesungguhnya adalah seseorang yang melakukan jihad melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Hawa nafsu dapat diarahkan ke koridor kebaikan, bahkan kemurkaan. Oleh karena itu, kita sebagai sang pengemudi yang tidak lain adalah diri kita sendiri harus terus dimotivasikan sehingga kita dapat mengarahkannya ke jalur-jalur kebaikan dan menapaki jenjang-jenjang yang telah ditegaskan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Para pendengar yang beriman, ada sebuah patah Arab mengatakan, fokuskan perhatikan kepada jiwa, sempurnakanlah kebutuhan primernya karena dengan jiwamu dan bukan dengan badanmu. Engkau disebut insan. Hawa nafsu yang tidak terkendali adalah karena disebabkan jiwa kita yang rusak. Jiwa sangat penting dalam kita menapaki kehidupan ini, karena jiwa merupakan bagian esensial dari seseorang. Ketika jiwa sudah celengak-celenguk dengan amburadul dan jauh dari ketaatan, maka seseorang hanya akan menunggu kehancuran jiwa sekaligus badannya. Jika lagu Indonesia Raya mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena sesungguhnya roh dan jiwa itu sangat menentukan kekokohan sebuah jasad. Tanpa kekuatan jiwa, maka ia hanyalah bangunan keropos yang siap rubuh diterpa semilir angin sepoi. Dalam pengendalian hawa nafsu, kita membutuhkan jiwa yang kuat. Karena jiwa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap fisik. Bahkan pengaruh jiwa lebih dominan dibandingkan fisik. Dalam tinjauan medis, bahkan emosi dikatakan mempunyai pengaruh. Jiwa mampu mempunyai pengaruh besar terhadap
keluarnya zat-zat tertentu yang bisa mempengaruhi kesehatan. Dan berbagai penelitian tentang puasa yang disepakati bahwa puasa adalah aktivitas yang melibatkan fisik dan jiwa serta spiritual. Dalam artian puasa adalah aktivitas lahir dan batin. Kita melatih diri untuk melaksanakan puasa, untuk membentuk jiwa yang tersesat dari koridornya, yang akan selalu membisikkan kepada Tuhannya untuk menempuh ganggang kenistaan, menebar kejahatan, dan membumikan keonaran. Kepuasan jiwa malah terletak di kehancuran dan kehinaan yang berserakan. Dalam ajaran Islam, setiap perbuatan yang keji, mungkar, dan kemaksiatan yang dilakukan oleh kita merupakan bagian dari penguasaan jiwa yang memerintahkan pada kejahatan. Ketika jiwa ini menguasai seseorang, maka akan tercipta sikap yang harus diambil, apakah berjalan di atas keridhaan Allah atau melakukan bermacam kejahatan. Dan jalan keluarnya adalah selalu mengingat Allah SWT, agar jiwa kita tertuntun kepada kebaikan, kepada ajaran tauhid. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 52, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya agama tauhid adalah agama kalian semua. Agama yang satu dan aku adalah Rabb kalian. Maka bertakwalah kepadaku. Dengan menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya, kita akan mencapai derajat takwa. Kita akan semakin mantap dan mengetahui bagaimana hakikat keberadaan kita di permukaan bumi ini. Dengan itu kita senantiasa telaten mengambil langkah cepat untuk menggapai takwa yang akan menjaga dan melindungi jiwa kita untuk berinteraksi dengan berbagai aksi kehinaan, kerendahan yang dapat merugikan diri kita sendiri di dunia maupun di akhirat. Dan pada akhirnya hati kita akan selamat dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat yang telah menimpa sebahagian orang-orang yang jiwanya terlena akan keenakan atau kenikmatan dunia. Para pendengar yang beriman, ibadah puasa bukan saja menggandakan pahala untuk orang yang taat melakukannya, tapi ia menanamkan bahwa kekuatan spiritual melalui sifat ikhlas yang totalitas amalan puasa adalah antara manusia dengan Allah. Ketahanan badan yang diperoleh melalui latihan berlapar diri dalam berpuasa dapat menghasilkan ketahanan mental dan rohani. Hal ini diperkuat oleh beberapa hadis Rasulullah yang berbunyi, Sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Diriwayatkan oleh
Nuaim, Abu Nuaim. Para pendengar yang budiman, puasa tidak hanya menjadi pelatihan jiwa kita untuk menyimbangkan jiwa, tapi juga menutup tabiat jiwa yang selalu mengarahkan kepada kemaksiatan. Oleh karena itu, hikmah yang paling besar dari puasa itu adalah pembersihan, pengembelengan diri, dan pensucian jiwa dari akhlak yang tercela. Semoga dengan puasa yang beberapa hari lagi kita dapat mencapai puasa yang sesungguhnya dan mencapai derajat takwa di sisi Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.